Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membandingkan material baja ya dari Per Delman Cap Mata, Per Mercy, Per Unimog ya. Nah, keempat ini dari Per Delman, Mercy, Per Unimog dan Penroll ya. Satu lagi adalah Penroll. Nah, ini sepengetahuan saya dan berdasarkan fakta ilmiahnya ya, catatannya ya, dan mungkin ini sepengetahuan saya di lapangan. Kalau misalkan ada perbedaan, ya pasti ada perbedaan karena setiap orang seleranya berbeda-beda. Oke, langsung saja. Ini adalah perbandingan kelas berat dunia material bilah berbasis limbah otomotif. Nah, keempat bahan ini semua memiliki reputasi luar biasa untuk dijadikan golok tebas, pedang, pisau maupun outdoor. Karena karakteristik baja pegas yang tangguh ya, namun masing-masing memiliki DNA dan spesialisasi performa yang berbeda. Nah, berikut adalah bedah karakteristik ya. Yang pertama adalah Per Willis ya. Saya nggak ada Per Willis. Nah, ini cuman ada Per Delman Cap Mata sama Per Unimog ya. Ini Per Keong Unimog. Hanya dua ini saja. Nah, kita bahas Per Willis karena Per Willisnya nggak ada. Ya, ini umpama saja ya. Jadi Per Willis atau Jeep tua, Per Daun ya, Per Jeep Willis era Perang Dunia Kedua atau setelahnya adalah salah satu legenda terbesar di kalangan pandai besi Indonesia. Karakter baja umumnya menggunakan baja IC 5110 tua berkualitas tinggi dengan pemurnian logam yang baik pada zamannya ya, pada zamannya. Ingat. Nah, untuk performa bilah sangat seimbang antara ketangguhan, toughness, dan ketahanan tajam. Ya, Per Willis sangat terkenal karena bajanya ulet, sulit patah, dan memiliki ketahanan gompal atau chipping yang luar biasa. Saat dihantamkan ke benda keras seperti kayu jati tua atau bambu kering. Nah, kekerasan ideal seiring disepuh kisaran 56 sampai 58. Sangat mudah diasah kembali di lapangan. Nah, oke, yang kedua kita bahas Per Delman Cap Mata. Nah, ini Per Delman Cap Mata ya. Ini belum saya buat, maksudnya belum saya rapihkan ya jadi golok. Ini memang saya belum sempat untuk menjadikannya golok nih. Ya. Nah, yang kedua adalah Per Delman Cap Mata atau cap mata slipper. Per Delman kuno memiliki rakitan Eropa, terutama yang memiliki cap mata ya atau Kalsriper Jerman atau sering disebut Per Mata, adalah kasta tertinggi untuk kategori Per Delman atau kereta kuda. Karakter baja menggunakan baja karbon tinggi premium ya, yang zaman dulu dengan struktur mikro yang sangat rapat dan minim kotoran. Nah, untuk performa bilah ini rajanya ketajaman halus di kelas baja Per. Nah, ini selera saya ya, menurut sepengetahuan saya ya. Kadar karbonnya yang cenderung lebih tinggi dari Per mobil modern. Nah, membuatnya bisa diasah hingga setajam silet atau razor sharp dan memegang ketajaman jauh lebih lama ya. Superior edge retention. Sangat disukai untuk golok sembelih atau pisau berburu. Nah, kekerasan ideal bisa dikeraskan hingga 58 sampai 60 HRC tanpa menjadi terlalu getas. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya Per Mercy. Nah, Per Mercy kita nggak ada. Ini sebagai pemanis saja. Per Mercy ya, per daun dari truk atau bus Mercedes-Benz seperti seri legendaris Mercy Bagong atau bus OH adalah bahan standar modern yang sangat dicari untuk bilah kerja berat atau heavy duty. Karakter baja menggunakan baja paduan modern sekelas Sub 9, Sub 9A atau 5160 modern dengan standar kontrol kualitas Eropa yang sangat ketat. Nah,
Untuk performa bilah karakter utama adalah elastisitas dan ketangguhan mekanis. Bilahnya sangat tahan terhadap deformasi ya, tidak mudah bengkok ya. Jika melengkung sedikit bisa membal kembali lurus. Sangat cocok untuk golok tebas panjang, pedang, atau kapak karena strukturnya konsisten dari ujung ke ujung. Nah, untuk kekerasan ideal itu bagus di kisaran 57 sampai 58 HRC. Nah, kita bahas selanjutnya adalah per Unimog. Nah, ini per Unimog ya, asli ini per Unimog. Per Unimog Mercedes-Benz ya. Berbeda dengan 3 per di atas yang berbentuk per daun ya. Truk militer segala medan Unimog ya umumnya menggunakan per keong atau coil spring berdiameter sangat tebal dan masif untuk suspensi heavy duty militer. Nah, ini karakter bajanya biasanya menggunakan baja paduan khusus ya, bahan yaitu tahan beban kejut ekstrim seperti IC 5160 tinggi dan sub 11A atau sejenis baja krom vanadium atau CRV. Untuk menahan beban korosi suspensi yang ekstrim. Nah, untuk performa bilah harus ditempa dari bentuk bulat nih, dari bulat menjadi pipih. Proses penempaannya membutuhkan keahlian ekstra. Nah, namun hasilnya adalah bilah dengan ketangguhan benturan atau impact toughness paling ekstrim. Strukturnya sangat ulet, membuat hampir mustahil patah di lapangan. Sangat cocok untuk chopper atau pisau kompetisi tebas atau golok tebas beton kayu yang keras. Kekerasan ideal optimal di kisaran 56 sampai 58 HRC. Nah, untuk yang terakhir adalah penroll. Penroll juga sama seperti ini ya. Ini bukan penroll ya, tapi ya. Nah, kita bahas terakhir adalah penroll. Penroll atau memiliki nama resmi penroll clip atau E-clip adalah komponen elastis yang berfungsi sebagai penambat atau pengunci rel kereta api pada bantalan beton. Di dunia pandai besi, komponen berbentuk besi silinder meliuk ini adalah salah satu primadona bahan baku bilah secara kualitas bajanya yang sangat tinggi. Karena fungsinya sangat vital untuk menahan getaran ekstrim pada kereta api yang lewat serta perubahan suhu cuaca yang konstan, spesifikasi material penroll tidak main-main nih. Berikut adalah spesifikasi teknis metalurgi dari per penroll. Nah, ini speknya yaitu standar dari PT KAI dan internasional. Penroll clip umumnya dibuat menggunakan baja pegas berkualitas tinggi ya, dengan spek standar seperti material IC 5160 sub 9 atau sub 9A high carbon chromium spring steel. Beberapa versi Eropa atau standar kereta cepat menggunakan baja paduan krom vanadium seperti 54 SI CR6 atau 60 SI 7. Kadar karbon berkisar antara 0,5 sampai 0,6%. Kadar karbon ini termasuk dalam kategori medium to high carbon yang memberikan keseimbangan sempurna antara kekerasan dan ketangguhan. Oke, itu adalah baja-bajanya. Nah, untuk keperluan murni sembelih sapi, prioritas utama adalah ketajaman mikro tingkat tinggi ya atau razor sharp dan ketahanan tajam mengiris daging atau kulit ya. Dalam daftar ada satu bahan baru yang ditambahkan, yaitu penroll yang tadi ini. Nah, oke. Jadi dari kelima bahan limbah legendaris ini jika diadu ya, khusus performa sembelih, berikut adalah urutan yang paling terbaik hingga yang kurang direkomendasikan menurut selera saya. Ingat nih, menurut selera saya. Oke. Nah, oke, untuk juara pertamanya yang paling terbaik adalah
Per Delman cap mata ya, ini cap mata atau car sleeper. Alasannya adalah ini adalah kasta tertinggi baja per kuno untuk sembelih. Struktur butiran karbonnya sangat halus, bersih dari kotoran logam, dan memiliki presentasi karbon yang lebih tinggi dibanding per mobil standar. Performa sembelih bisa diasah sampai tingkat setajam silet cukur yang sangat tipis. Nah, ketajaman siletnya juga bagus nih. Nah, oke, kita lanjut. Untuk juara 2 yaitu dimenangkan oleh Per Willis ya, atau Jeep Willis tua. Nah, alasannya ini bukan Per Jeep Willis ya. Ini yang tadi Per cap mata ini, Delman cap mata. Nah, untuk yang kedua adalah Per Jeep Willis. Nah, berada di posisi kedua karena faktor keseimbangan performa yang sangat legendaris. Per Willis menggunakan material baja era perang yang pemurniannya sangat baik. Performa sembelih, nah ini performa sembelihnya nih. Berbeda dengan Per modern, Per Willis memiliki karakter tajam, manis ya, sangat mudah diasah sampai tajam silet ya, menggunakan batu asah alam sekalipun. Baja ini juga sangat ulet. Artinya, jika sapinya meronta dan mata golok tidak sengaja menyentuh tulang leher, bilahnya tidak akan gompal atau paling hanya meliuk sedikit dan mudah diluruskan kembali dengan stropping ya, atau dengan sharpening atau honing. Nah, yang ketiga adalah juara ketiganya adalah Per Mercy ya, Per Mercy. Nah, seperti inilah ya. Per Mercy atau seperti inilah ya. Ini bukan sih ini Per Keong. Nah, Per Mercy alasannya kenapa juara 3 menggunakan baja pegas standar Eropa sekelas sub 9 atau 5160 premium. Strukturnya sangat homogen, merata dan memiliki elastisitas yang luar biasa. Performa sembelih sangat andal dan stabil jika dijadikan golok sembelih model lurus maupun melengkung atau bullnose. Daya tahan ketajamannya cukup baik. Namun untuk mencapai tingkat ketajaman sehalus Per Delman atau Per Willis, pandai besi yang mengerjakan harus benar-benar ahli dalam mengukur suhu sepuhannya atau HT atau heat treatment. Nah, ini yang paling krusial adalah heat treatment ya. Kalau baja-baja ini HT-nya atau sepuhnya benar-benar harus pas ya. Ya mengandalkan feeling, tapi feelingnya harus benar-benar jago banget kalau baja-baja tempat. Nah, juara keempat dan kelima ini kurang direkomendasikan untuk sembelih sapi ya. Untuk sembelih lah ya. Yaitu Per Unimog atau dan Penroll ya, kereta api. Kenapa alasannya? Kedua bahan ini berada di posisi terbawah jika tujuan murni untuk sembelih sapi. Alasan karakter baja, baik Per Keong tebal Unimog maupun Penroll kereta api dirancang khusus untuk menahan beban kejut, torsi dan benturan yang sangat ekstrim. Ini alasannya ya, atau extreme impact toughness. Karakter bajanya sangat ulet dan membal nih. Nah, ini kelemahan untuk sembelih ya. Karena fokusnya pada ketangguhan benturan, kadar karbonnya tidak dirancang untuk mempertahankan ketajaman mikro yang sangat tipis. Jika dipaksa diasah setajam silet untuk menyayat leher sapi, ketajaman halusnya akan jauh lebih cepat menurun atau cepat tumpul dibandingkan Per Delman atau Per Willis. Nah, kedua bahan ini justru adalah rajanya kalau dijadikan golok tebas. Nah, tebas kayu, bambu tua, atau tulang. Oke, kesimpulan akhir. Untuk sembelih sapi, pilihan terbaik mutlak jatuh pada Per Delman atau Per Delman cap mata ini, disusul oleh Per Willis sebagai alternatif terbaik berikutnya. Pilih Per Delman cap mata jika Anda mengejar performa murni pisau atau golok sembelih profesional yang super tajam dan awet tajamnya, dan digunakan khusus untuk memotong daging dan leher. Ingat ya, khusus untuk memotong daging atau leher, bukan tulang. Pilih Per Willis jika Anda ingin golok sembelih yang tajamnya awet, mudah diasah kembali di lapangan,
dan aman dari resiko gompal saat sapi meronta. Oke, nah kesemuanya itu adalah berdasarkan sepengetahuan saya atau berdasarkan catatan-catatan yang sudah saya rangkum ya. Jadi apabila ada perbedaan ya wajar karena ini adalah sesuai dengan selera dari saya. Ya, apabila mau ditambahkan di kolom komentar silahkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ini per Delman Cap Mata. Ini per Unimog ya, karena ini belum dibuat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.